Selamat siang, saudara. Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama dengan saya, Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Peserta Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri atau Munas Kadin Indonesia ke-8 mulai berdatangan. Panitia lokal telah mempersiapkan transportasi penjemputan peserta Munas Kadin 2021 menggunakan ratusan mobil mewah di Bandara Halu Oleo Kendari. Munas Kadin 2021 direncanakan akan dibuka Presiden Joko Widodo di pelataran Masjid Al-Alam pada Rabu 30 Juni 2021 esok. Kemudian dilanjutkan kegiatan Munas Kadin di Hotel Claro Kendari. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya terkait Munas Kadin yang akan diselenggarakan di Kendari, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Sultra, ada Amelda Devi di sana. Halo, selamat siang Amelda. Halo Nila. Amelda, bisa digambarkan saat ini bagaimana suasana dan juga situasi jelang kedatangan peserta Munas Kadin di Kota Kendari? Baik Nila, yang Nila sampaikan tadi bahwa hari ini itu para peserta Munas Kadin 2021 mulai berdatangan di Kota Kendari. Namun yang perlu diketahui, suasana di Kota Kendari saat ini sedang diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir ini. Dan hingga siang ini hujan cukup deras mengguyur Kota Kendari, namun penjemputan peserta tidak berhenti. Sejak tadi pagi, persiapan penjemputan beberapa ratusan mobil itu yang terparkir di samping kantor Kadin telah dipanaskan para supir dan beberapa LO yang bertanggung jawab di masing-masing tiap provinsi. Amelda, kemudian perkembangan persiapan Munas Kadin jelang sehari pembukaan seperti apa? Ya, baik Nila. Perkembangan persiapan Munas Kadin yang menjelang sehari, yaitu pelaksanaannya besok pada 30 Juni 2021, seperti yang saya sampaikan tadi juga, salah satu persiapannya itu pada saat penjemputan peserta. Penjemputan peserta tadi diupayakan tetap menerapkan protokol kesehatan, di mana para supir dilakukan tes swab antigen untuk memastikan kesehatan mereka. Kemudian di Masjid Al-Alam sendiri juga sejak pagi itu sudah ditinjau langsung pasukan pengamanan Presiden, Pas Pampres, yang berada di lokasi Masjid Al-Alam bersama beberapa personil TNI. Mereka melakukan apel pagi sekitar pukul 11 pagi tadi. Kemudian di Hotel Claro sebagai lokasi pelaksanaan Munas Kadin juga telah berdiri tenda untuk melakukan PCR bagi peserta yang datang. Jadi perlu diketahui Nila, peserta yang datang ini akan dilakukan swab, kemudian PCR. Jadi betul-betul penerapan protokol kesehatan ini sangat ketat yang diberlakukan oleh panitia Munas Kadin. Kemudian ada dua tenda yang disediakan. Tenda pertama itu lokasi tes swab-nya sendiri, kemudian tenda kedua merupakan lokasi untuk menunggu hasil swab tersebut. Kemudian di pelataran Hotel Claro juga telah disediakan tenda-tenda stand untuk para UMKM. Mereka ini akan menyajikan hasil olahan mulai dari kuliner ataupun souvenir untuk disajikan, diperlihatkan kepada para investor dan tamu-tamu peserta Munas Kadin. Bukan hanya UMKM yang berada di Time Expo tersebut, melainkan juga beberapa instansi yang berada di Sulawesi Tenggara. Kemudian satu lagi Nila, di kantor gubernur juga telah didirikan tenda untuk pelaksanaan vaksinasi massal yang akan disaksikan secara langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Artinya penerapan protokol kesehatan juga diberlakukan secara ketat saat acara Munas Kadin. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, saudara, tadi wartawan kami telah melakukan wawancara dengan Ketua Panitia Lokal Munas Kadin 2021. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, bisa dijelaskan Pak, hari ini kegiatan vaksinasi UMKM. Memang ini rangkaian dari Musyawarah Nasional Kadin Indonesia, sehingga ada inisiasi dari Kadin Indonesia Sulawesi Tenggara untuk melakukan vaksinasi. Alhamdulillah sudah berjalan baik.
protokol kesehatan lebih ketat lagi, karena apa, kita memulai dari vaksinasi, setelah itu kemudian kita lakukan lagi protokol yang lain sesuai dengan perintah undang-undang perintah negara. Inilah kejadiannya, sudah lihat sendiri kan. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah posisi 99% ya, karena para menteri kita hari ini juga sudah pada datang, kemudian para ketua-ketua Kadin seluruh Indonesia juga, kemudian ketua-ketua asosiasi dan tamu-tamu besar kita lainnya sudah pada tiba hari ini, siang ini. Jadi kami sekarang lagi mempersiapkan semua. Baik Bu, kalau masing-masing LO itu berapa mobil yang disediakan untuk penjemputan? Kita rata-rata satu LO itu kira 3 mobil. 3 mobil. Jadi kita ada Alphard, Pajero atau Fortuner sama Innova. Harapan Munas Kadin harus sukses di Sulawesi Tenggara sehingga membawa sejarah untuk Sulawesi Tenggara, membangkitkan ekonomi Sulawesi Tenggara di tengah terpuruknya karena kondisi pandemi. Tapi kita harus semangat, ekonomi Sulawesi Tenggara dan Indonesia secara menyeluruh harus bangkit dan sukses. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Demokrat Kaltara akan menggelar musyawarah daerah atau musda. Pelaksanaan musda dilangsungkan selama 1 hari, yakni pada hari Selasa bertempat di Hotel Luminor, Tanjung Selor. Dalam musda kali ini baru ada 1 calon kandidat yang akan maju dan telah direkomendasikan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kaltara. Lantaran baru ada 1 calon, maka nantinya musda Demokrat Kaltara dipastikan dilakukan dengan aklamasi. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Kaltara, ada Faudi Maulana di sana. Halo Faudi, selamat siang. Selamat siang rekan Nira. Faudi, bisa dijelaskan nantinya siapa saja yang akan hadir dalam acara musda Partai Demokrat di Kaltara ini? Baik, terima kasih. Saat ini saya sudah berada di lokasi acara musda di Hotel Luminor Tanjung Selor. Untuk agendanya, peserta yang akan hadir nantinya akan ada hadir dari Dewan Pimpinan Cabang se-Kaltara, dari Malinau, Tarakan, Tanah Tidung, Nunukan, dan Bulungan. Sekiranya sekitar 160 peserta, baik tamu undangan maupun termasuk panitia yang akan menghadiri. Saat ini kami juga masih menunggu pembukaan musda, nantinya akan dihadiri oleh Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang. Faudi, kemudian siapa calon yang nantinya direkomendasikan untuk menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Kaltara ini? Untuk calon sendiri hingga saat ini masih ada 1 bakal calon, yaitu Ketua DPD Petahana saat ini, Jansen Tipapadan, dan para pimpinan dari DPC pun juga menyepakati bahwa hanya ada 1 calon, yaitu Jansen Tipapadan yang diajukan dalam pemilihan Ketua DPD dalam musda kedua kali ini, sehingga dapat dipastikan nantinya pemilihan akan dilakukan secara aklamasi. Begitu. Apa kemudian alasan dari peserta musda ini memilih calon tersebut dan akhirnya akan dilakukan aklamasi? Ya, menurut beberapa pengurus dari DPC yang saya temui, mereka mengatakan bahwa figur Jansen Tipapadan ini dirasa masih sangat tepat untuk memimpin Partai Demokrat di Kaltara untuk 5 tahun ke depan, karena dia saat ini juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Kaltara, sehingga dirasa dengan kepemimpinan beliau selama ini mampu meningkatkan suara dan elektabilitas Partai Demokrat nantinya di pemilu 2024, juga termasuk Pilgub 2024 gitu. Faudi, berdasarkan pantauan ada di lapangan untuk saat ini, bagaimana protokol kesehatan, penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan di sana? Baik, untuk protokol kesehatan memang cukup ketat. Dari pihak panitia sendiri melaksanakan swab antigen bagi seluruh peserta, baik dari DPC ataupun tamu undangan. Swab antigen sendiri ini disediakan sekitar 200 paket kit antigen. Nah, nantinya apabila ada 1 orang yang ternyatakan positif COVID-19, itu tidak diperkenankan untuk memasuki area musyawarah daerah kali ini. Begitu. Baik, terima kasih banyak Faudi Maulana, wartawan Tribun Kaltara, melaporkan langsung terkait musda Partai Demokrat yang digelar di Kaltara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, 5 dari 8 orang terdakwa kasus narkotika di Kabupaten Bengkalis
dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Bengkalis dalam sidang yang berlangsung terpisah. Setidaknya ada 3 kali persidangan yang dilakukan Pengadilan Negeri atau PN Bengkalis dalam kasus ini. Dari ketiga persidangan tersebut, 5 orang dijatuhi hukuman mati, sementara 3 lainnya mendapatkan hukuman pidana penjara seumur hidup. Sidang yang terbuka untuk umum ini juga berlangsung secara virtual dan disaksikan terdakwa dan juga jaksa penuntut umum, serta penasihat hukum terdakwa dari Pos Bakum PN Bengkalis. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru, ada Natsir di sana. Halo Natsir, selamat siang. Ya, selamat siang rekan Nila. Natsir, bisa diceritakan terkait jalannya persidangan dalam 3 perkara terpisah ini dan siapa saja terdakwa yang kemudian mendapatkan vonis hukuman? Ya, rekan Nila, di mana sidang perkara tindak pidana narkoba ini dilakukan pada Senin sore hingga malam kemarin, di mana ada 3 perkara dan 8 terdakwa yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkalis. Sidang pertama dilaksanakan sekitar pukul 17.00 sore, di mana sidang pertama dipimpin oleh Hakim Soni Nugraha dengan terdakwa Nasaruddin alias Nathan, Abdullah alias Dul, dan Andika alias Dik, di mana ketiga terdakwa ini terbukti secara sah dalam perkara ini sebagai kurir narkoba membawa 42 kg sabu dan 23 pil ekstasi. Mereka bertiga divonis dengan hukuman pidana mati. Kemudian sidang kedua dilanjutkan pada sekitar pukul 19.00 WIB, di mana dengan majelis yang berbeda, diketuai oleh Ulwan Ma'aluf dengan 2 terdakwa, di mana 2 terdakwa ini diantaranya Riki Ninja merupakan narapidana dari Lapas Negeri Bengkalis, dan yang kedua bernama Syafruddin, di mana kedua terdakwa juga divonis hukuman pidana mati. Kemudian sidang ketiga dilaksanakan sekitar pukul 21.00 WIB, diketuai oleh Hakim Majelis Febriano Firmadi, di mana ada 3 terdakwa di sini yang sebelumnya juga dituntut hukuman pidana mati oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bengkalis. 3 terdakwa itu atas nama Herman alias Izan, Jefrizal alias Pak Haji, dan Jeffrey Syafriani. Ketiganya dituntut lebih ringan divonis lebih ringan dari tuntutan JPU, di mana mereka ketiga divonis hukuman seumur hidup. Begitu rekan Nila. Natsir, kemudian kenapa akhirnya PN Bengkalis ini hakim menjatuhkan hukuman mati bagi para terdakwa? Ya, hukuman mati yang dijatuhkan kepada 5 terdakwa ini dijatuhkan dengan pertimbangan oleh majelis hakim. Mereka sudah beberapa kali melakukan upaya penyelundupan narkoba dari negeri Malaysia, dan salah satunya juga narapidana kasus narkotika yang sebelumnya sedang menjalani hukuman. Kemudian untuk 3 terdakwa lainnya yang divonis seumur hidup, pertimbangan hakim yang meringankan terhadap ketiga terdakwa ini, mereka baru pertama kali melakukan tindak pidana narkoba ini, kemudian juga tidak ada catatan tindak kriminal lainnya sebelumnya, dan mereka juga belum menerima upah dari peredaran narkoba ini. Begitu rekan Nila. Kemudian terkait reaksi dari terdakwa dan juga kuasa hukum begitu mendengar vonis hukuman mati yang dibacakan oleh hakim, seperti apa Natsir? Untuk 5 terdakwa sendiri, melalui kuasa hukumnya mereka menyatakan banding atas putusan pengadilan ini. Sementara 3 terdakwa lagi menyatakan masih pikir-pikir untuk putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim ini. Sementara untuk JPU terhadap 5 terdakwa ini sendiri sangat puas dengan hukuman, mereka tidak akan melakukan banding dan menerima putusan hakim. Sementara untuk 3 terdakwa yang diputus seumur hidup, jaksa penuntut umum masih pikir-pikir atas putusan ini. Begitu loh Kanila. Natsir, sedikit terkait Bengkalis sendiri, mengapa kemudian Bengkalis ini bisa saya katakan menjadi salah satu pintu masuk favorit terkait penyelundupan narkotika? Ya, rekan Nila, kondisi Bengkalis sendiri yang berada langsung berbatasan dengan Malaysia, di mana perairan Bengkalis sendiri jaraknya dengan pelabuhan dengan negeri seberang itu sekitar 1-2 jam. Jadi akses Bengkalis merupakan sebagai akses masuk barang penyelundupan termasuk narkoba, dan sudah banyak pelaku-pelaku peredaran narkoba di Bengkalis dalam jumlah besar yang divonis hukuman mati di Bengkalis. Begitu rekanila. Baik, terima kasih banyak Natsir, wartawan Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam?
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolongo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nela Irda. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapolda Jawa Barat memimpin upacara tabur bunga di perairan Cirebon pada Selasa 29 Juni 2021. Kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Bayangkara ke-75 Polairut itu tampak dihadiri sejumlah pejabat. Doviri didampingi Dirpolair Polda Jabar Kombes Pol Widi Handoko beserta pejabat lainnya yang tampak menaiki sejumlah kapal. Sementara puluhan personil lain tampak menaiki beberapa kapal patroli yang berukuran lebih kecil. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Cirebon ada Ahmad Imam Baihaqi di sana. Halo Imam, selamat siang. Ya, halo. Imam, bisa digambarkan bagaimana situasi upacara tabur bunga di perairan Cirebon yang telah Ya, kegiatan upacara tabur bunga di perairan Cirebon sendiri dilaksanakan untuk memperingati Hari Bayangkara ke-75 dan kegiatan upacara tabur bunga Hari Bayangkara ini pertama kali setelah beberapa tahun sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Bandung, namun kali ini dilaksanakan secara sederhana di perairan Cirebon. Dan Kapolda Jawa Barat Pol Ahmad Doviri juga memimpin langsung kegiatan kali ini, dan pelaksanaannya juga tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak serta upacara sendiri dibatasi hanya jajaran pejabat utama di Polda Jawa Barat dan itu hanya beberapa saja seperti Direktur Dinas, Direktur Polair, dan Direktur Pamkopit, dan beberapa pejabat lainnya juga turut hadir dari mulai Kapolres Cirebon dan Kapolres Cirebon Kota dan lainnya. Imam, kemudian selain acara tabur bunga, apa saja nantinya rangkaian kegiatan peringatan Hari Bayangkara ke-75 yang digelar di Cirebon ini? Ya, kegiatan Hari Bayangkara ke-75 di Cirebon sendiri sudah berlangsung dari pekan lalu. Dari mulai bakti sosial yang dilaksanakan Polresta Cirebon dan Polres Cirebon Kota, dan juga kegiatan upacara dan tabur bunga yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Cirebon dan Taman Makam Pahlawan Gunung. Selain itu juga kegiatan yang dilaksanakan untuk
Hari Bayangkara ke-75 ini di antaranya yaitu vaksinasi massal yang dilaksanakan Polresta Cirebon dan Polres Cirebon Kota yang dimulai dari pekan kemarin untuk masyarakat kabupaten dan kota Cirebon. Dan untuk vaksinasi massal yang dilaksanakan Polres Cirebon Kota dan bekerjasama dengan Polres Cirebon dan Polres dan dimulai dari hari sampai rencananya pada hari Kamis 1 Juni mendatang. Dan antusias masyarakat juga untuk mengikuti vaksinasi juga cukup tinggi, tetapi petugas juga membatasi masyarakat dan mengatur jam kedatangannya supaya warga yang mengantre untuk divaksin itu tetap bisa menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Baik, rencananya akan ada vaksinasi juga yang dilakukan untuk memperingati Hari Bayangkara ke-75. Terima kasih banyak Ahmad Imam Baihaqi, wartawan Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Lapas kelas 2B Kota Pariaman menggelar vaksinasi untuk warga binaan. Dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 di dalam lapas, semua warga binaan juga dijadwalkan menerima suntik vaksin ini. Rencananya vaksinasi massal yang menyasar warga binaan akan dilaksanakan selama 2 hari. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Padang, ada Wahyu Bahar di sana. Halo Wahyu. Halo Nila, selamat siang. Wahyu, selamat siang. Bisa dijelaskan kapan pastinya kegiatan vaksinasi massal ini dilakukan di Lapas Pariaman? Oh jadi gini Nila, Tribuners, saat ini terhitung mulai hari ini tanggal 29 Juni 2021 hingga besok tanggal 30 Juni 2021 akan dilaksanakan vaksinasi massal yang menyasar warga binaan yang ada di Lapas kelas 2B Kota Pariaman. Jadi kegiatannya berlangsung selama 2 hari ini. Kegiatan akan berlangsung selama 2 hari, kemudian berapa orang target vaksinasi terhadap warga binaan ini, Wahyu? Melalui Kalapas kelas 2B Pariaman, Edi Junaidi, dia mengatakan bahwasanya target vaksinasi akan menyasar seluruh warga binaan yang totalnya adalah sekitar 530 orang. Jadi untuk hari ini, Selasa, akan dilaksanakan vaksinasi terhadap 300 warga binaan. Untuk esok hari, sisanya akan dilaksanakan kembali. Apakah seluruh warga binaan ini juga setuju untuk mengikuti vaksinasi atau mungkin ada kesulitan bagi petugas untuk mengajak warga binaan melakukan vaksin, Wahyu? Tadi saat ditemui wartawan, Kalapas kelas 2B Pariaman mengatakan bahwasanya pihaknya tidak menemui kesulitan untuk mengajak warga binaan untuk disuntik vaksin. Karena sebelumnya dari pihak lapas sudah melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada warga binaan mengenai penularan COVID serta pentingnya vaksinasi. Begitu Nila. Wahyu, kemudian untuk tanggapan dari warga binaan sendiri yang sudah menjalani vaksin seperti apa berdasarkan pantauan Anda? Dari pantauan kami tadi di lapangan, salah seorang warga binaan, Syamsul Bahari, mengatakan bahwasanya ia tidak dipaksa untuk disuntik vaksin. Kemudian dengan pemahaman yang mantap mengenai COVID-19, ia mengaku bersedia dan paham bahwasanya vaksin ini penting untuk kesehatan dan menjaga imun tubuh, katanya. Baik, terima kasih banyak Wahyu, wartawan Tribun Padang atas laporan Anda melaporkan langsung dari Lapas kelas 2B Kota Pariaman terkait vaksinasi yang digelar untuk warga binaan. Wahyu, terima kasih, selamat bertugas kembali. Target kita untuk yang divaksin, Mbak? Untuk hari ini kita target 300 orang. Total semuanya berapa nanti, Pak? Total semuanya warga kita 536. Ditargetkan semuanya akan divaksin nantinya, Pak? Insya Allah, ya, mudah-mudahan. Targetnya kapan, Pak, untuk semua warga binaan, Pak? Kita laksanakan insya Allah 2 hari, mudah-mudahan bisa selesai gitu. Tergantung dari kekuatan petugasnya juga.
sejauh ini ada kesulitan nggak untuk mengajak warga binaan untuk divaksin? Alhamdulillah kan kemarin kita sudah sosialisasi kepada warga binaan semua bahwa vaksinasi ini kan untuk kepentingan mereka juga, untuk daya tahan tubuh mereka, dan alhamdulillah pagi ini pelaksananya lancar, sejauh ini lancar, tidak ada yang dipaksa-paksa. Alhamdulillah dengan kesadaran mereka datang ke tempat vaksinasi. Sasarannya Pak, ini siapa Pak? Sasarannya tentunya ingin menciptakan lingkungan lapas yang sehat dan bersih dari virus corona. Pak, kalau di lapas ini kita kan rentan itu Pak untuk penularannya Pak. Gimana antisipasi lainnya Pak? Ya, tentu kita sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat mulai dari depan pintu masuk lapas sampai ke dalam. Termasuk ya ke warga binaan kita selalu memberikan sosialisasi pemahaman. Ya meskipun kalau untuk menjaga jarak kan susah karena memang situasi lapas yang overcrowded ini, cuman kita juga sering secara terus-menerus kita memberikan vitamin kepada mereka untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Dan hari ini vaksinasi secara massal. Selama ini Pak, apa udah ada yang dinyatakan positif Pak? Alhamdulillah untuk di Lapas Pariaman sejak adanya pandemi ini Lapas Pariaman masih nihil kasus. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hujan deras yang disertai angin kencang membuat pohon yang ada di depan Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan tumbang pada Senin 28 Juni 2021. Akibat peristiwa tersebut, satu kendaraan angkutan umum yang sedang membawa penumpang tertimpa pohon. Insiden ini mengakibatkan 2 orang penumpang di dalam angkot meninggal dunia, sementara 2 lainnya luka parah dan sisanya luka-luka. Saat kejadian, posisi angkot diketahui dalam kondisi penuh yang diperkirakan sedang mengangkut 14 orang. Pantauan di lokasi pohon mauni yang menimpa juga masih melekat di angkutan umum nomor 62 jurusan Tanjung Sari tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Medan, ada Freddy di sana. Halo Freddy. Freddy, selamat siang. Halo Nila, selamat siang. Freddy, bisa dijelaskan terkait kronologi kejadian adanya angkot yang tertimpa pohon ini seperti apa? Ya baik Nila dan juga pemirsa Tribun. Jadi kemarin sore itu hujan deras yang disertai angin kencang membuat sebuah pohon besar, pohon mahoni yang ada di depan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan itu tumbang mengenai satu mobil angkutan umum yang kebetulan membawa penumpang. Itu penumpangnya itu berisi penuh dan seluruh penumpang itu merupakan karyawan dari Rumah Sakit Adam Malik itu. Nah, atas peristiwa tersebut 2 orang pegawai Rumah Sakit Haji Adam Malik itu meninggal dunia dan lainnya itu luka-luka. Dan saya juga tadi baru bertemu dengan Rumah Sakit Adam Malik. Untuk korban yang meninggal itu pada pukul 8 malam semalam itu sudah diserahkan langsung kepada keluarga dan rencananya hari ini untuk jenazah salah satu korban itu akan dimakamkan, sementara satunya lagi itu besok akan dimakamkan. Inilah. Freddy, kemudian untuk kondisi dari korban yang saat ini menjalani perawatan akibat luka yang dideritanya seperti apa? Iya baik Nila dan juga rekan Tribunal, saat ini korban yang luka-luka itu masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Haji Adam Malik. Nah kemarin itu ada 2 korban yang mengalami luka-luka, namun hanya tinggal 1 yang masih menjalani perawatan, yaitu karena ada beberapa bagian di tubuhnya itu yang mengalami luka patah akibat tergencet pohon. Jadi pada saat itu angkutan yang ditumpanginya itu pada saat hujan deras tertimpa pohon dan posisinya dia itu lagi di dalam. Jadi dia tertimpa pohon dan angkot itu penyok, jadi dia mengalami luka sehingga menyebabkan tulang di bagian tubuh itu patah. Jadi itu Freddy, apakah memang langsung dilakukan evakuasi oleh petugas atau bagaimana untuk proses evakuasi sendiri? Iya baik Nila, jadi proses evakuasi itu dilakukan sendiri oleh warga dan juga pegawai Rumah Sakit Adam Malik yang menyaksikan di sini. Sementara petugas itu setengah jam baru datang
Dan pada saat itu juga korban sebenarnya tidak langsung meninggal di tempat, dan menurut keterangan saksi sopir langsung yang kami wawancarai semalam itu, bahkan korban itu sempat berteriak, merintih, minta pertolongan agar diselamatkan. Namun karena memang situasinya itu cukup rumit, hujan begitu deras dan angin kencang, sehingga warga itu juga tidak bisa langsung menolong, sehingga korban itu meninggal. Tapi dipastikan memang tidak langsung meninggal, bahwa korban tersebut tertolong. Dan berdasarkan penuturan dari sopir angkot yang membawa korban itu, kronologisnya itu memang sedikit mengerikan ya, karena memang pada saat itu sopir itu ditelepon oleh salah satu korban untuk menjemput ke dalam rumah sakit. Namun sopir itu menolak karena kondisinya juga hujan dan jarak pandang untuk menjemput mereka itu tidak kelihatan. Namun masuk pada telepon kedua, ia tak kuasa menolak dan akhirnya dia menjemput, dan baru keluar dari pintu gerbang itu sekitar 10 meter itu sudah terjadi insiden pohon tumbang itu. Namun dapat dipastikan sopirnya selamat dan tidak mengalami luka-luka. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana pernyataan lengkap dari sopir angkot tersebut, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara. Berikut selengkapnya untuk Anda. Selesai naik 6 orang ini, aku berangkat. Nanti belum singgah di Indomaret ya pun, katanya. Iya, aku bilang, singgah mau ke sini. Kaca kadang gelap ini semua, nggak nampak orang jalan. Tapi sambil jalan begini kalau kaca itu sekali nampak ya kan. Nah, keluarlah dari dalam ini, belok kanan, gas sedikit, katanya, pohon kayu tumbang. Gas motor nggak jalan, datang tumpah di dalam. Tolong, katanya. Kan gitu. Kalau seandainya pelan jalan, pasti sama aku jatuhnya. Ini sudah punya sedikit lewat kepala, tinggal ekor. Itulah yang dihantam sama batang kayu ekor motor itu. Itu posisinya penumpangnya ada berapa orang tadi, Pak? 6 orang ya, Pak ya? Itu dengar suara minta tolong ya, Pak ya? Minta tolong. Minta tolong tuh dari yang meninggal dari itu, Pak? Dari yang meninggal sekarang itu. Sebelum meninggal dia minta tolong. Oh, berarti dia sebelum meninggal minta tolong ya, Pak ya? Karena ketimpa. Pas hujan datang, orang tak berani keluar. Nggak berani menolong. Aku sama penumpang sebelah kiri pun nggak bisa keluar. Kejepit. Nggak bisa keluar. Memang Bapak itu pegawai Adam Malik? Semua pegawai Adam Malik. Pegawai Adam Malik, Pak? Iya. Itu sudah rutin lah tiap hari saya bawa itu. Langganan ya, Pak ya? Sudah selama 2 tahun lebih. Sementara itu, saudara, pencarian hari ketiga pada kejadian laka tambang di kawasan UPP TMCM Desa Mayang, Kelapa Kampit, Belitung Timur telah dimulai kembali pada hari ini. Sampai saat ini 2 penambang yang terjebak di dalam lubang kedalaman 28 meter diketahui belum bisa ditemukan sejak pencarian pada Minggu 27 Juni 2021 siang. Dan Posar Belitung menegaskan bahwa operasi pencarian juga masih sama situasinya seperti hari sebelumnya. Pihaknya telah bekerja sama dengan PT MCM untuk menyedot air yang sudah memenuhi lubang tersebut di kedalaman 20 meter. Kondisi di lubang yang sangat rawan, berbentuk persegi dengan panjang sisi 60 hingga 80 cm ini tidak bisa diselami jika memakai tabung oksigen. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya update pencarian 2 penambang ini, telah tersambung bersama saya wartawan Pos Belitung, ada Brian Bimantoro di sana. Halo Brian. Halo Nila, selamat siang. Selamat siang, Brian. Bisa dijelaskan bagaimana perkembangan terkini dari pencarian korban di hari ketiga ini? Baik Nila, bisa saya kabarkan untuk pencarian hari ketiga pada tanggal 29 Juni hari ini sudah dimulai sejak pukul 7 pagi oleh tim SAR gabungan. Dan dari keterangan Dan Posar Belitung, Rahmatullah Hashim mengatakan bahwa untuk kondisi dan situasi di lapangan masih sama seperti hari kemarin, namun untuk pada saat ini mereka lebih bekerja sama dengan perusahaan setempat, yaitu perusahaan PT MCM yang mana memiliki lokasi IUP di lokasi tersebut, yaitu di Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Untuk dari hasil kerjasama tersebut, perusahaan sudah menurunkan mesin pompa air yang lebih besar untuk menyedot air di dalam lubang di kedalaman 28 meter tersebut. Karena dari keterangan Dan Posar sendiri bahwa untuk kedalaman 28 meter itu, 20 meter diantaranya sudah terendam full dengan air. Untuk kemudian pencarian korban hari ini
bakal terus dilakukan mengingat SOP dari pencarian sendiri adalah 7 hari. Begitu Nila. Brian, kemudian berdasarkan informasi yang saya peroleh ada anggota Basarnas yang sempat turun ke lubang tersebut. Bagaimana kondisi di dalam lubang berdasarkan pengakuan dari tim yang turun? Baik Nila, untuk dari pencarian hari kedua kemarin, tim SAR gabungan melakukan assessment atau yaitu meneliti kondisi di lapangan seperti apa yang ada di dalam lubang tersebut. Untuk meneliti tersebut diturunkan satu anggota Basarnas yaitu bernama Dimas Andika yang turun ke bawah. Dan dari keterangan Dimas bahwa kondisi di lapangan atau di lubang tersebut sangat rawan dan sangat sempit dengan kondisi atau luas persegi dengan sisi hanya 60 sampai 80 cm saja. Jadi untuk opsi-opsi penyelaman, opsi alat berat untuk mengevakuasi korban di kedalaman 28 meter tersebut sangat sulit. Dari keterangan dan Pos SAR Belitung sendiri menyatakan bahwa untuk keberhasilan penyelamatan korban yang terjebak di dalam lubang tersebut 70-30 dengan 70% adalah gagal. Begitu Nila. Artinya terkait kondisi korban, apakah memungkinkan jika nantinya korban masih bisa ditemukan dalam kondisi lubang yang sangat rawan ini, Brian? Baik Nila, dan Pos SAR Belitung Rahmatullah Hasyim mengakui bahwa berdasarkan dengan kondisi lapangan setelah asesmen pertama, dan Pos SAR Belitung menyatakan bahwa kemungkinannya 50-50. Jadi ketika korban ini sampai saat nanti belum bisa ditemukan, bisa dipastikan bahwa korban tersebut sudah meninggal dunia. Kemudian Nila, untuk proses pencarian korban sendiri masih akan terus dilakukan, dan ketika mesin pompa penyedot air ini sudah berhasil dilakukan, maka tim SAR gabungan bakal melakukan asesmen kedua, yaitu lebih menurunkan beberapa personil ke dalam lubang tersebut untuk meneliti bagaimana keadaan di dalam lubang tersebut. Gitu Nila. Terkait penanganan laka tambang ini, kemudian apakah ada tindakan lanjutan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak kepolisian agar kejadian serupa tidak akan terjadi kembali, Brian? Baik Nila, dari keterangan Kepolisian Resor Belitung Timur atau dalam hal ini adalah Kasat Reskrim Polres Belitung Timur, AKP Dedi Nuari, mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan lokasi tambang tersebut. Dia juga belum bisa memastikan bagaimana keadaan ataupun kepastian peristiwa ini, dan pihaknya juga sedang bersiap untuk sedang menunggu proses pencarian sampai korban bisa ditemukan. Namun ketika korban tidak bisa ditemukan sampai nanti diputuskan oleh tim SAR gabungan, maka tim kepolisian bakal lebih menyoroti kepada ilegal atau legalnya proses atau kegiatan penambangan di lokasi underground tersebut. Begitu Nila. Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, Saudara, berikut wawancara dari anggota Basarnas Belitung dan juga Kasat Reskrim Polres Belitung Timur untuk Anda. Baik, untuk posisi kita masuk tadi, kita rencananya mau coba dulu 2 orang. Terus pas kita coba ke dalam, itu ternyata untuk 1 orang juga sulit, apalagi untuk 2 orang. Untuk kedalaman kurang lebih 8 meter ke bawah, ke atas. Nah, untuk di bawah itu udah ada genangan air tuh, juga cukup licin di bawah itu. Oke. Di dalam sendiri keadaannya seperti apa, Bang? Ada benda-benda atau kabel atau seperti apa? Untuk awalnya, untuk pertama tadi ada kabel tapi udah diberesin, udah diangkat. Untuk listrik juga udah steril ya Bang? Ya, okay. Udah disteril. Di dalam situ Abang ada ngeliat apa Bang? Kondisinya seperti apa, bisa digambarkan secara detail? Kalau untuk kondisi di bawah sendiri itu udah tergenang air. Untuk napas juga sirkulasinya kurang juga. Untuk tadi kurang lebih 5 menit itu udah mulai agak sesak di dalam, panas juga. Berarti Abang nggak ada kayak bawa oksigen atau semacamnya gitu Bang? Nggak ada Bang. Karena yang sempit tadi Bang? Iya. 60 kali 80 kira-kira Bang? Ya kurang lebih. Sentimeter. Oke Bang, pas di sedalam itu 5 menit, ada Abang dengar suara-suara apa gitu Bang? Kalau untuk suara sih nggak ada Bang. Suara-suara air aja Bang ya? Iya.
Pas ditunjuk untuk turun itu, abang ada rasa apa bang? Getar atau seperti atau karena emang ini udah tanggung jawab abang? Ya karena juga udah tanggung jawab, untuk perasaan takut tuh pasti ada bang. Kegiatan kayak gini apalagi yang lagi tambang masuk ke dalam lubang itu pasti ada rasa khawatir, takut ada. Tapi yang namanya tugas harus wajib. Yang kami periksa yaitu rencananya ada 4 orang berteman, yaitu Hardi, Wirya, Asep, dan Juhedi. Tapi sampai saat ini baru 3 orang karena saudara Wirya masih sakit di bagian punggung. Jadi sampai saat ini kami belum melakukan pemeriksaan terhadap saudara Wirya. Untuk berempat ini mereka sekarang di posisinya berada di mana? Saat ini berada di Polres untuk dilakukan pemeriksaan guna diambil keterangannya. Perkiraan bakal ada tersangka dari tambang liar. Ini tambang liar bukan? Untuk hal tersebut belum bisa saya berikan statement masalah tambang liar atau enggak, karena kami juga melakukan penyelidikan dalam penyebab terjadinya kecelakaan ini, dan apabila itu menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa, kami akan mencari apa penyebabnya dan siapa pelakunya, seperti itu. Berarti sampai saat ini belum ada kepastian tersangkanya gitu dan ya? Belum ada kepastian. Dari pihak MCM sendiri tahu ada aktivitas di situ? Kalau itu kami belum sampai ke sana, karena murni dalam 2 hari ini kami masih memeriksa dari teman dari orang yang belum ditemukan sampai saat ini, yaitu saudara Narjo dan saudara Andi. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda seusai jeda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subroombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update bersama dengan saya Nila Irda. Video sebuah momen seorang wanita ikut menggotong jenazah sang ayah yang terpapar COVID-19 viral di media sosial. Rekaman singkat tersebut beredar di media sosial sejak Jumat 25 Juni 2021 lalu. Sang wanita ikut menggendong jenazah sang ayah yang terbungkus terpal saat sedang dibawa oleh 2 petugas ber-APD. Dalam video yang beredar, wanita tersebut hanya mengenakan masker, tampak ikut membawa jenazah terbungkus terpal biru. Ketiganya diketahui hendak membawa jenazah tersebut ke pemakaman yang lokasinya cukup jauh dari rumah warga. Berdasarkan penelusuran, insiden tersebut terjadi di Dusun Detunio, Desa Kanganara, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Kepala Puskesmas Detukeli, Serafin Nusage juga membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan video yang diambil tersebut terjadi pada Kamis 24 Juni 2021. Jenazah yang digotong adalah jenazah LL 63 tahun. LL diketahui meninggal pada Kamis lalu sekitar pukul 10 di rumahnya. Ia meninggal dunia saat menjalani perawatan isolasi mandiri di kediamannya. LL sebelumnya diduga kuat pernah kontak erat dengan pasien COVID-19 yang saat ini tengah dirawat di RSUD Ende.
Para tenaga kesehatan lalu melakukan swab antigen terhadap LL yang sudah meninggal dunia dan hasilnya positif. Berdasarkan keterangan dari anak LL, almarhum sebelumnya mengalami batuk dan pilek sejak Rabu 23 Juni 2021 dan meninggal dunia pada Kamis 24 Juni 2021. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Jakarta, Saudara. Seorang pengemudi Pajero Sport telah ditangkap kepolisian setelah videonya viral memukul sopir dan memecahkan kaca truk kontainer. Setelah ditangkap kepolisian, terungkap pula apa motif dari aksi pelaku. Pelaku sebelumnya telah dibekuk di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin lalu. Pelaku OK 40 tahun mengakui bahwa ia kesal lantaran diklakson oleh korban yakni Egy Sayana 22 tahun yang kala itu truknya tepat berada di belakang mobilnya. OK mengaku bahwa truk tersebut hampir menabrak mobil yang dikendarainya. Fakta itu juga turut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Pelaku diketahui emosi karena perbuatan korban. Yusri Yunus juga mengakui pelaku kesal karena diklakson terlalu besar oleh truk trailer itu. Aksi OK dilakukan secara membabi buta menggunakan besi yang diarahkan pada korban. Bahkan OK juga memecahkan kaca truk trailer hingga hancur berantakan. Akibat perbuatannya pelaku OK dijerat pasal berlapis, yakni pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan juga pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan ancaman kekerasan, serta pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat kendaraan. Yusri Yunus mengatakan pelaku sehari-hari bekerja sebagai agen yang mencari orang-orang yang ingin bekerja sebagai pelaut seperti dirinya dulu. Yusri Yunus juga mengatakan mobil Mitsubishi Pajero Sport B1861QH yang dikemudikan oleh pelaku memakai nomor palsu. Nomor polisi asli mobil tersebut yakni B1086VJA. Pemalsuan nomor kendaraan ini dilakukan karena pajak mobil tersebut telah habis masa berlakunya. OK mengganti plat nomor asli dengan nomor palsu agar bisa mengendarai mobil. Hasil penyusuran dari penyidik ya atau histori perjalanan dari penyidik yang mengikuti bersama-sama dengan anggota lantas dan menemukan wajah tersangka melalui kendaraan yang digunakan oleh si pelaku ini dari kamera headlight. Jadi histori kendaraan jam berapa dia berangkat dan arah kemana ya berdasarkan keterangan saksi, kemudian kita gabungkan dengan adanya kamera headlight yang dipasang di DKI Jakarta ini, menemukanlah kendaraan tersebut dengan wajah dan langsung keluar identitas dari si pelaku. Ini inisialnya adalah OK alias OT. Dia laki-laki umur 40 tahun, pekerjaannya adalah outsourcing, dulu mantan pelaut dia. Dia emosi karena diklakson oleh mobil trailer tersebut, sehingga timbul emosinya. Pada saat ini saya bilang baru saja kita amankan, kita belum melakukan pemeriksaan. Sekarang jam 11 lewat, tadi jam 8 kita amankan di bandara. Ya, administrasi masih kita siapkan semuanya termasuk pemeriksaan. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Leon Alvinda Putra, mengaku diminta menurunkan atau menghapus unggahan di akun BEM UI terkait kritik pada Presiden Joko Widodo. Unggahan tersebut sebelumnya ramai menuai sorotan karena kritikan BEM UI pada Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa sang presiden adalah the king of lip service. Karena unggahan tersebut, Leon dan perwakilan BEM UI diundang untuk memberikan klarifikasi pada pihak rektorat yang diwakili oleh Direktur Kemahasiswaan UI. Ketua BEM UI tersebut mengatakan, dalam pertemuan itu pihak BEM UI menolak permintaan untuk menghapus unggahan terkait kritik pada Presiden Joko Widodo. Buntut adanya kritik tersebut, beberapa anggota BEM UI diketahui mendapatkan peretasan. Melalui keterangan tertulisnya, Leon mengaku bahwa peretasan itu terjadi sejak Minggu 27 Juni 2021 hingga keesokan harinya. Peretasan kali pertama dialami oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat BEM UI Tiara pada akun WhatsApp miliknya, kemudian disusul peretasan kedua pada Wakil Ketua BEM UI Yogi. Selanjutnya peretasan juga dialami oleh Koordinator Bidang Sosial Lingkungan BEM UI Naifah Uzlah dan juga Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI Syahrul Badri.
Dalam pemanggilan tersebut, kami menjelaskan mengenai alasan kenapa kami melakukan propaganda yang mengkritik pernyataan-pernyataan Jokowi yang tidak sesuai dengan realitanya. Dan dari keterangan-keterangan tersebut, pihak universitas nantinya akan membahas mengenai tindak lanjut dari propaganda yang kami buat. Namun kami dari BEM UI menegaskan dan memastikan bahwa kami tidak akan menurunkan atau men-take down postingan tersebut karena kami merasa kritikan yang kami berikan sudah mempunyai dasar kajian terlebih dahulu. Tindak lanjutnya, mulai siang ini kami akan memposting atau kemudian mengupload infografis dan kecerdasan yang sebenarnya sudah kami buat sejak lama, namun akan kami upload ulang untuk sebagai pencerdasan dari propaganda yang kami lakukan. Kita dalam live update kali ini, saudara. Terus saksikan live update selanjutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada untuk kesehatan diri Anda dan juga keluarga. Saya Nila Irde beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.